Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Widiawati Mulis dari program studi akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etnografi. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, pengertian etnografi di sini yaitu suatu pendekatan dalam penelitian kuantitatif yang digunakan untuk memahami secara mendalam kehidupan sosial, budaya, dan perilaku suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Kata etnografi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethnos yang berarti bangsa atau kelompok orang dan gepein yang berarti menulis. Jadi secara harfiah, etnografi berarti menulis tentang suatu bangsa. Dalam praktiknya, etnografi bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasi kehidupan sehari-hari individu dalam suatu kelompok sosial melalui pengamatan langsung dan partisipatif. Etnografi bukan sekedar mengumpulkan data, tetapi juga mengharuskan peneliti untuk membenamkan diri secara mendalam dalam lingkungan masyarakat yang diteliti. Bahkan tinggal bersama mereka dalam waktu yang cukup lama agar bisa memahami kebiasaan, menilai-nilai, simbol, dan makna hidup dalam kelompok tersebut. Nah, untuk ciri-ciri dan karakteristik penelitian etnografi, yaitu etnografi memiliki beberapa karakteristik yang penting yang membedakannya dari metode penelitian lainnya. Yang pertama, etnografi bersifat naturalistik, yang artinya penelitian dilakukan di lingkungan alami, tempat aktivitas sosial berlangsung, tanpa mengubah atau mengintervensi kondisi yang ada. Nah, yang kedua yaitu etnografi mengutamakan partisipasi aktif peneliti, sehingga peneliti tidak hanya sebagai pengamat tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang diteliti. Nah, yang ketiga yaitu penelitian etnografi bersifat holistik, yaitu mencoba memahami suatu budaya atau kelompok secara keseluruhan, termasuk sistem kepercayaan, struktur sosial, pola komunikasi, bahasa, dan praktik sehari-hari. Yang keempat yaitu etnografi menghasilkan data deskriptif berupa narasi panjang, cerita, catatan lapangan, dokumentasi visual, dan kutipan langsung dari informan. Karakteristik lainnya adalah fleksibilitas dalam proses pengumpulan data dan kepekaan terhadap konteks budaya yang sangat tinggi. Semua ini menuntut peneliti memiliki keterampilan observasi, empati, komunikasi antar budaya, dan kemampuan analisis mendalam. Nah, kita masuk ke tujuan dan manfaat etnografi. Tujuan utama dari etnografi adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya dan bermakna tentang bagaimana suatu kelompok manusia menjalani kehidupan mereka, termasuk bagaimana mereka berpikir, merasa, dan berinteraksi dalam kerangka budaya tertentu. Dalam konteks akademik, etnografi memberikan kontribusi penting terhadap ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, pendidikan, dan komunikasi, karena membuka wawasan baru mengenai makna sosial di balik tindakan manusia. Nah, di bidang kebijakan publik, etnografi juga bisa digunakan untuk merancang kebijakan berbasis kebutuhan dan nilai-nilai lokal masyarakat. Sedangkan dalam dunia bisnis, banyak perusahaan menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami perilaku konsumen, sehingga strategi pemasaran menjadi lebih relevan.
Di dunia pendidikan, etnografi dapat dimanfaatkan untuk memahami dinamika interaksi guru dan siswa dalam suatu komunitas sekolah. Dengan kata lain, etnografi memungkinkan kita untuk masuk ke dalam dunia orang lain, melihat dari perspektif mereka, dan merasakan bagaimana mereka menjalankan hidup mereka sehari-hari. Nah, untuk pengumpulan data dalam etnografi menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang khas dan biasanya bersifat triangulatif, yaitu menggunakan lebih dari satu metode untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Teknik utama dalam etnografi adalah observasi partisipatif atau partisipan observation, yaitu peneliti ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat yang diteliti sambil mengamati perilaku, bahasa, dan interaksi sosial mereka. Peneliti bisa menjadi pengamat penuh, partisipan penuh, atau kombinasi keduanya. Selain observasi, wawancara mendalam juga menjadi metode penting dalam etnografi. Wawancara dilakukan secara informal dan fleksibel, seringkali berlangsung dalam suasana santai dan spontan, yang memungkinkan informan merasa nyaman dalam menceritakan pengalaman mereka. Peneliti juga membuat catatan lapangan yang detail, seperti mengambil foto atau video dan mengumpulkan dokumen seperti surat, artikel lokal, atau artefak budaya. Semua data ini dikumpulkan secara sistematis dan terus-menerus selama peneliti berada di lapangan. Nah, untuk langkah-langkah penelitian etnografi, di sini penelitian etnografi biasanya dimulai dari tahap perencanaan dan pemilihan lokasi serta sekelompok yang akan diteliti. Penelitian menentukan fokus masalah dan menetapkan pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka. Karena dalam etnografi, arah penelitian bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Setelah itu, peneliti melakukan entry ke lapangan dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, membangun kepercayaan, dan memahami norma serta etika lokal. Selama berada di lapangan, peneliti melakukan observasi dan wawancara, serta mencatat semua informasi penting dalam buku catatan lapangan. Analisis data dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya setelah data terkumpul, tetapi juga selama proses pengumpulan data. Teknik analisis dalam etnografi biasanya bersifat induktif dan tematik, yaitu menentukan pola, tema, dan makna dari narasi dan perilaku yang diamati. Laporan akhir berupa narasi deskriptif yang kaya dan reflektif, seringkali disertai kutipan langsung dari informan. Yang berikutnya yaitu dokumentasi visual dan interpretasi peneliti terhadap makna budaya. Nah, yang berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan etnografi. Kelebihan utama dari metode etnografi adalah kemampuannya menghasilkan pemahaman yang sangat mendalam dan kontekstual mengenai kehidupan sosial suatu kelompok. Etnografi memberikan gambaran yang utuh, kompleks, dan kaya terhadap realitas sosial yang tidak bisa diperoleh melalui survei kuantitatif. Etnografi juga memungkinkan munculnya perspektif baru dari sudut pandang masyarakat yang diteliti, bukan dari asumsi peneliti. Namun etnografi juga memiliki keterbatasan. Prosesnya yang sangat memakan waktu, tenaga, dan biaya karena membutuhkan keterlibatan jangka panjang di lapangan. Selain itu, data yang dihasilkan bersifat subjektif, tergantung pada interpretasi peneliti, sehingga menimbulkan risiko bias. Kesulitan dalam menjaga jarak emosional dari informan dan masalah etika seperti privasi, kerahasiaan, serta kemungkinan eksploitasi informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penelitian etnografi. Oleh karena itu, dibutuhkan integritas, sensitivitas budaya, dan refleksi diri yang tinggi dari peneliti.
Nah, kita masuk ke contoh kasus penerapan etnografi. Salah satu contohnya yaitu dari perusahaan etnografi adalah penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz di Indonesia, tepatnya di Bali, tentang praktik sambung ayam atau cockfighting. Dalam penelitiannya, Geertz tidak hanya mendeskripsikan praktik tersebut, tetapi juga menginterpretasikan makna simbolik di balik dalam konteks budaya Bali. Ia menunjukkan bahwa sambung ayam bukan sekadar permainan atau judi, melainkan sebuah bentuk ekspresi identitas, status sosial, dan hubungan kekuasaan antara laki-laki Bali. Nah, untuk kesimpulannya yaitu etnografi merupakan salah satu metode paling kaya dan mendalam dalam dunia penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami kehidupan manusia dari perspektif orang-orang yang mengalaminya sendiri. Nah, dalam konteks sosial dan budaya, etnografi menjadi jembatan untuk menjelajahi makna di balik tindakan kebiasaan, simbol, serta nilai-nilai yang membentuk kehidupan suatu komunitas. Tidak seperti pendekatan penelitian lain yang mungkin cenderung menggeneralisasi ke data, etnografi justru mengedepankan konteks lokal dan kompleksitas sosial, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan penuh nuansa. Metode ini tidak hanya bermanfaat dalam dunia akademik, tetapi juga sangat relevan dalam bidang kebijakan publik, pendidikan, bisnis, hingga pelayanan kesehatan. Dengan observasi langsung dan keterlibatan mendalam, etnografi mampu mengungkapkan lapisan-lapisan tersembunyi dalam masyarakat yang sering luput dari pengamatan luar. Nah, contohnya seperti yang dilakukan oleh Clifford Geertz di Bali tadi. Pendekatan etnografi telah membantu dunia melihat bahwa sebuah kegiatan seperti sambung ayam tidak hanya tentang permainan atau taruhan, tetapi tentang identitas, status sosial, dan dinamika kekuasaan dalam kebudayaan tertentu. Namun demikian, penelitian etnografi juga memiliki tantangan yang tidak ringan. Prosesnya yang sangat panjang dan intensif, serta potensi subjektivitas dalam interpretasi data menuntut peneliti untuk memiliki integritas tinggi, keterampilan interpersonal yang baik, serta kepekaan budaya yang mendalam. Dibutuhkan juga kesabaran, ketelitian, dan kemampuan reflektif yang kuat untuk bisa memposisikan diri antara sebagai pengamat dan sebagai partisipasian. Dalam banyak kasus, peneliti etnografi tidak hanya mempelajari kehidupan orang lain, tetapi juga belajar tentang dirinya sendiri melalui interaksi yang dijalani. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan beragam, pendekatan etnografi menjadi sangat penting untuk memahami dinamika sosial yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Etnografi membuka ruang dialog antara ilmu pengetahuan dengan realitas sosial, antara teori dengan praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, etnografi bukan hanya sebuah metode penelitian, melainkan juga untuk membangun empati, menghargai perbedaan, dan menjembatani kesenjangan pemahaman antar budaya. Secara keseluruhan, etnografi memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu, mengetahui sosial dan kemanusiaan. Melalui cerita-cerita, pengalaman, dan interaksi yang ditelusuri secara langsung, kita diajak untuk tidak hanya melihat, tetapi benar-benar merasakan kehidupan orang lain dari dalam. Dalam era modern yang dipenuhi data dan statistik, etnografi hadir sebagai pengingat bahwa di balik angka-angka terdapat manusia-manusia yang nyata dengan kehidupan yang kompleks dan penuh makna.
Nah, itu saja materi yang bisa saya jelaskan tentang etnografi. Baik, itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.